Setiap pasangan yang telah menikah tentu saja mengharapkan anak, namun ada sebagian yang tidak diberikan keturunan. Pasangan yang sebagian inilah kemudian melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan anak, salah satunya dengan cara sewa rahim wanita lain untuk mengandung anaknya. Namun usaha penyewaan rahim ini kadangkala tidak sesuai harapan, seperti yang dialami David dan Wendy Farnell. Pasangan asal Australia ini menyewa rahim Pataromon Chanbua asal Thailand untuk mengandung anak mereka. Namun mirisnya, setelah anaknya lahir kembar dari rahim wanita penjual makanan tersebut pada Desember tahun 2013 lalu, pasangan ini menolak mengasuhnya dan meninggalkannya pada ibu penggantinya. Alasan kedua pasangan ini meninggalkan Gemi, nama anak tersebut, karena bayi mungil itu lahir dalam kondisi tidak sehat atau mengalami Down syndrome. Sedangkan saudara perempuannya, Pipa, dibawa pulang ke Australia untuk dirawat. Farnell sebagai ayah kandungnya menyangkal bahwa dia telah meninggalkan Gami dan menyuruh Pataramon untuk merawatnya. Kasus ini akhirnya mendorong pemerintah Thailand untuk melarang surogesi pada tahun 2014 lalu. Parlemen Australia pun merespon dengan melakukan tinjauan terhadap undang-undang Australia yang melarang upaya surogasi komersil. Akhirnya, Gami dibesarkan oleh Pataramon di kota Sri Racha di pantai timur Thailand dengan bantuan dana cukup besar yang diperolehnya dari Badan Amal Australia Across the Water. Dilema kasus sewa rahim seperti ini juga dirasakan seorang perempuan, sebut saja namanya Wati. Wanita asal Vyasarpadi, Chennai, India ini bekerja sebagai buruh pabrik pembuatan tas kulit. Upahnya Rp6.000 atau setara dengan 1,1 juta rupiah. Sedangkan suaminya adalah seorang supir bajai dengan penghasilan Rp8.000 atau senilai 1,5 juta setiap bulannya. Pasangan ini lalu bertemu dengan seorang pria yang bekerja sebagai agen di sebuah klinik. Laki-laki itu mengatakan Wati bisa mendapatkan Rp200.000 atau setara 39,1 juta dengan menjadi ibu pengganti. Wati mengaku dia tak pernah bertemu dengan orang tua dari bayi yang dikandungnya. Bahkan dia tak pernah tahu siapa mereka. Pernah satu kali dia menanyakan pada sang dokter tentang bayinya. Namun dia tak mendapat jawaban. Perempuan itu mengaku 3 bulan pasca melahirkan, dia kesulitan untuk tidur. Ingatannya terus melayang-layang ke bayi itu. Bahkan tak jarang dia harus mengkonsumsi obat-obatan untuk menenangkan dirinya. Dari sejumlah literatur, sewa rahim adalah terjadinya penyatuan pembuahan benih laki-laki terhadap benih perempuan pada suatu cawan petri, yang mana setelah terjadinya penyatuan tersebut akan diimplantasikan atau ditanam kembali di rahim perempuan lain yang tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan sumber benih tersebut. Penyatuan benih laki-laki dan perempuan yang kemudian ditanam kembali di rahim ibu pengganti terikat melalui perjanjian sewa atau surogesi yang dikenal dengan istilah surrogate mother yang dibuat oleh pihak suami istri dengan imbalan tertentu bagi perempuan penyewa rahim. Setelah melahirkan, ibu pengganti diwajibkan untuk memberikan bayi yang ia kandung kepada orang tua yang telah menyewa rahim berdasarkan perjanjian yang telah dibuat. Khusus di Indonesia, sebelumnya Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 26 Mei tahun 2006 yang lalu telah menfatwakan
bahwa praktek transfer embrio ke rahim titipan merupakan praktik yang haram karena menyangkut pada permasalahan nasab dan warisan pada sang anak. Hal tersebut juga dikuatkan oleh hasil keputusan dari Lembaga Riset dan Fatwa Al-Azhar dalam sidangnya pada tanggal 29 Maret tahun 2011 yang lalu. Mereka mengeluarkan keputusan yang mengharamkan praktik penyewaan rahim. Keputusan ini juga disepakati oleh kalangan fuqaha atau ahli fikih atau hukum Islam kontemporer saat membahas masalah serupa di salah satu konferensi Islam di bidang ilmu kedokteran. Alasannya adanya pihak ketiga atau pemilik rahim yang disewa selain suami pemilik sperma dan istri pemilik sel telur, sehingga mama sebenarnya bagi si bayi mustahil diketahui. Mustahil ditentukan siapa yang lebih berhak menjadi orang tua si bayi. Apakah istri pemilik sel telur yang darinya tercipta janin dan terbawa seluruh sifat genetisnya? Ataukah perempuan yang di dalam rahimnya berlangsung seluruh proses perkembangan janin hingga menjadi seorang bayi yang sempurna? Semoga cerita ini bisa menjadi referensi untuk Anda soal penyewaan rahim.